di mana film ini menceritakan tentang persaudaraan dua anak laki-laki yang tidak pernah akur. Yang satu sesuai jalur, yang satunya lagi malah berandalan. Film ini sangat menarik untuk ditonton loh guys. Kenapa begitu? Ya, langsung aja ke alur ceritanya. Cerita bermula di mana kala itu Laksman dan Ram yang masih kecil. Mereka bersekolah di sekolahan yang sama. Laksman menyuruh orang lain memanggilnya Laki karena itu lebih keren. Laki adalah kakak kandung Ram. Laki sering dimarahi ayahnya karena sering menentang adiknya. Ram sangat senang melihat Laki dipukuli ayahnya. Laki merasa keadilan tidak berpihak kepadanya. Dia selalu disalahkan, sedangkan adiknya Ram selalu benar. Laki bertarung di jalanan, sedangkan Ram di dalam ring. Mereka berdua sama-sama jago dalam berkelahi. Dan saat pulang, Ram mendapatkan medali, sedangkan Laki malah babak belur aja. Ibunya menyuruh Laki agar belajar seperti Ram. Laki tidak mau dan berkata, "Kenapa kau memerlukan dua anak jika mereka identik?" Konflik adik kakak itu bahkan berlanjut hingga mereka dewasa. Singkat cerita, kini Ram dan Laki sudah dewasa. Ram dinobatkan sebagai asisten komisioner polisi, di mana Ram sangat berambisi akan menghajar Siva Reddy. Siva Reddy merupakan mantan narapidana korup yang ingin menjadi menteri. Dia juga anak Reddy Reddy yang berpengaruh dalam sistem dunia politik di sana. Di sisi lain, Laki hanya menjadi pengangguran yang bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di US. Scene lalu berlanjut, Laki mendatangi rumah paman Tisop yang dianggapnya keluarga. Anak paman Tisop tidak mau berangkat sekolah. Laki langsung melemparnya ke atas bis agar keponakannya pergi sekolah. Laki merebut uang di saku paman Tisop dan pergi. Seseorang bertanya apakah Laki adalah anak paman. Paman itu dengan kesal menjawab, "Ini adalah kesialanku saja. Laki hanya mengambil keuntungan dariku. Dia pergi ke kedaiku berkali-kali dan menganggapku ayahnya sehingga tidak perlu membayar." Beralih ke Laki. Dia dan teman-temannya berulah kembali dan hendak mencopot rambu-rambu lalu lintas. Sayangnya polisi datang, mereka segera kabur. Tapi satu dari mereka ketangkap. Polisi itu ternyata Ram, adik Laki. Teman Laki berkata, "Jangan menangkapku karena aku adalah teman kakakmu." Ram yang malu atas kelakuan berandal kakaknya itu sehingga memukul temannya Laki. Di rumah, Ram iseng akan menjatuhkan cangkir kopi dan isinya ke atas kepala Laki. Tapi Laki segera menangkapnya. Lalu Laki membalas menjebak Ram dengan menumpahkan minyak di tangga agar Ram kepleset. Ram yang tahu kelicikan itu segera menghindarinya. Lalu mereka bertengkar, si ibu segera melerainya. Scene berpindah di Siva Reddy yang hendak membalas dendam inspektur polisi karena dulu dia telah menangkapnya dan memenjarakannya. Tak hanya dia, semua pengikutnya pun akan dihukum. Siva Reddy menyuruh Rajev yang menembak inspektur. Rajev merupakan wakil inspektur polisi itu. Jika Rajev tidak menembak inspektur, semua pengikutnya akan mati. Siva mulai menghitung mundur, tapi Rajev tidak juga menembak, walaupun inspektur menyuruhnya. Akhirnya Siva sendiri yang menembaknya dan inspektur itu pun akhirnya meninggoy. సర్వీస్ రివాల్వర్ని క్లీన్ చేస్తుంటే మిస్ఫైర్ అయిందని. Lalu scene menunjukkan dan terlihat Rajev, Ram dan lainnya yang mendatangi upacara pengkremasian itu. Cerita lalu berpindah, Laki hendak menaiki lift. Dia melihat wanita cantik yang bernama Spandana dan langsung masuk bersamanya. Jiwa playboynya meronta-ronta. Saat dia hendak menggoda, tiba-tiba lift error dan berguncang. Laki pun ketakutan, tapi dia heran melihat Spandana yang tenang tanpa ekspresi. Lalu lift error dan bergoyang lagi. Laki tambah heran karena Spandana ini tetap tanpa ekspresi. Dia lantas ketakutan dan mengira wanita itu adalah hantu. Saat keluar lift, Laki menghampiri Spandana. Laki penasaran mengapa dia diam tanpa ekspresi. Dia tidak merasakan takut sekalipun saat di lift tadi. Spandana berkata kalau dia sebenarnya lebih takut dibanding Laki. Dia sangat menjerit di dalam tubuhnya. Laki pun kaget dan sangat heran. Ditambah lagi, Spandana mendapat telepon kalau ibunya ketabrak truk dan dirawat di ICU sekarang. Dia pun juga tak berekspresi sedikit pun dan langsung pergi. Ada gitu orang tanpa ekspresi kayak gitu? Lanjut cerita, ayah Laki memberinya uang agar dia bisa membuat visa ke Amerika. Laki sangat senang, tapi ternyata uang itu adalah dari adiknya yakni Ram. Ayah memintanya mendepositkan uangnya ke bank.
Dan saat hendak menyerahkan uang, para perampok bersenjata datang dan akan mengambil seluruh uang di sana. Semua pengunjung mengangkat tangan mereka agar tidak ditembak. Tiba-tiba ketua perampok itu melihat ke arah Spandana yang ternyata juga ada di sana. Spandana yang tanpa ekspresi membuat perampok itu tambah kesal. Dia menyuruh Spandana agar berekspresi takut. Spandana mengatakan kalau dia ketakutan dalam tubuhnya. Si perampok itu malah stres dan mengancam akan menembak Spandana jika tidak menunjukkan ekspresi takut. Laki segera menghajar semua penjahat dan Spandana akhirnya selamat. Laki menghampiri Spandana untuk berbicara. Spandana memberitahu mengapa dia tidak banyak berekspresi. Itu bermula dari keluarganya. Ayah Spandana bernama Mr. P. Prakash dan ayahnya itu adalah seorang miliarder dan pengusaha sukses, di mana semua metodenya sistematis. Ayahnya tidak suka makanan yang tidak sehat dan kata-kata yang kotor. Bahkan saat ayahnya melihat CCTV, dia mendengar sopirnya berkata sialan, sehingga dia dipecat. Hari demi hari, Laki mengajari Spandana berekspresi, dan mereka berdua semakin dekat dan tiba-tiba saja sudah berpacaran. Scene lalu berpindah, di mana sedang diadakan rapat menentukan bakal calon MLA. Pengurus partai mendominasi tidak setuju jika calonnya adalah Siva Reddy. Siva Reddy datang dan memaksa mereka agar memilihnya, dan dia harus menjadi calon MLA dari partai itu. Ram melihat itu dan marah. Dia mengatakan kepada Dewan agar menangkap Siva Reddy. Dewan meminta Rama agar mengumpulkan bukti yang kuat agar dirinya bisa menangkap Siva Reddy. Lanjut cerita, Laki hendak memperkenalkan Spandana ke Paman Tisop. Paman Tisop malah kesal. Dia berkata akan menunggu kematian Laki. Dia mengutuk Laki agar mati mengerikan, karena dia sering membuat Paman Tisop rugi. Tiba-tiba anak Paman Tisop berteriak dan tertabrak bajai, sehingga bersimbah darah dan pingsan. Laki segera menghentikan mobil milik MLA Govardan. MLA menolaknya, tapi Laki memaksanya dan mengambil alih setir lalu segera membawa keponakannya itu ke rumah sakit. Dokter meminta uang 6 lakhs agar segera mengobati anaknya. Paman dan bibi kebingungan, tapi Laki menenangkan paman dan mengambilkan uang. Laki menyerahkan uang yang dikasih Ram untuk visa Amerika itu agar segera membayar tagihan rumah sakit. Paman merasa bersalah dengan Laki karena telah salah paham tentangnya. Dan singkat cerita, anak paman selamat dari kritis. Di sisi lain, MLA Govardan disorot media. Media memberitakan kebaikan yang dilakukan Govardan, sehingga orang-orang memuji MLA tersebut. MLA sangat berterima kasih kepada Laki karena telah menjadikannya hero, lalu memberikan penawaran agar jika suatu waktu dia butuh, jangan sungkan untuk menghubunginya. Media lantas mengumumkan MLA Govanda yang baik hati telah memilih Madali Siva Reddy sebagai calon partai Taram. Melihat itu, Siva sangat girang. Dan kabar itu juga sampai di telinga Ram. Ram pun sangat marah dan tidak terima. Tiba-tiba Laki dan Spandana datang. Ram bertanya siapa wanita itu. Laki lantas menjawab kalau dia adalah pacarnya. Ram menginterogasi Laki dan mempermasalahkan uang yang sudah diberikan kepadanya untuk pergi ke US. Spandana marah karena Ram banyak tanya. Spandana berkata, kau tidak tahu siapa adiknya. Dia juga perwira polisi. Lalu membisiki Ram, తను అసలే మెంటల్ అంట. Laki salah tingkah dan meminta Spandana tidak berbicara lagi. Ram pun marah dan menyuruhnya berhenti bicara. Ram bertanya siapa nama Spandana dan siapa keluarganya. Karena tidak menjawab, Ram menyuruh anak buahnya menyelidiki wanita tersebut. Laki dan Spandana akhirnya pergi. Scene berlanjut di rumah Spandana. Sang ayah menanyakan perihal perubahan perilaku anaknya itu. Spandana mengaku kalau yang mengubahnya adalah Laki. Spandana ingin sekali menikahi Laki dan sang ayah ingin mendatangi Laki. Tapi malah Laki yang menentukan tempatnya. Singkat cerita, mereka berdua bertemu. Laki menanyakan tanggal pernikahan. Ayahnya menjelaskan kalau Spandana mewarisi uang 500 miliar dan 10 pabrik. Dan kamu punya apa? Laki dengan santai menjawab, aku memiliki putrimu, Pak. Tiba-tiba seseorang menyerang. Ayah Spandana terkejut. Mereka pun lari. Laki mengatakan kalau itu adalah musuhnya karena Laki sudah berselingkuh dan ayahnya tidak terima. Ayah Spandana tambah terkejut dong. Dan saat terhimpit itu, ayah Spandana lalu berkata kepada mereka kalau putrinya jatuh cinta dengan Laki. Gerombolan bapak itu malah bersyukur karena Laki sudah menemukan wanita. Mereka menyerahkan semua senjatanya. Dan ayah Spandana pulang dan disusul Laki. Ayahnya berkata kalau dia sudah ditelepon adik Laki. Dan Ram berkata,
yang tidak-tidak kepadanya, dan akan merestui mereka berdua dengan syarat jika Ram sendiri yang bilang kepadanya bahwa kalian berdua layak. Lucky sangat marah dengan adiknya itu. Dia merasa hubungan cintanya telah dirusak Ram. Ram berdalih dia takut jika terjadi sesuatu dengan wanita itu, maka citranya dalam kepolisian akan buruk. Ram juga menanyakan soal uang 10.000 laks untuk visa dikemanain. Lucky malah menjawab kalau Ram telah mengambil uang suap. Ram semakin tidak terima dong. Saat konflik di antara mereka semakin panas, ibu dan ayahnya pun datang. Ibu lantas menampar Lucky. Lucky hendak menceritakan kejadiannya, tapi sang ibu malah menolaknya. Lucky pun pergi dari sana. Dia merasa sangat kecewa karena seumur hidup ini pertama kalinya ibu menamparnya di hadapan Ram. Scene berlanjut. Di persimpangan lampu merah, terlihat Ram yang mengambil kesempatan menangkap Siva Reddy karena telah menerima bukti kejahatan yang dilakukan Siva Reddy. Sedangkan Lucky sedang menunggu kesempatan untuk membalas Ram. Dan Siva Reddy bersiap-siap akan mengajukan nominasi kepada para pendukungnya. Saat Siva Reddy sedang merayakan acara nominasinya, dia ditelepon salah seorang dewan yang mengancam akan memenjarakannya. Lalu Siva segera menelpon kawannya agar menghabisi Ram yang hendak ke pengadilan. Mereka lalu membuntuti Ram dan tiba-tiba jalanan macet, sehingga Ram harus turun untuk mengatur lalu lintas. Tapi mobilnya dicuri Lucky dan kawannya. Ram pun berlari mengejar tapi tidak sampai. Lucky menurunkan kawannya di jalan, lalu dia pergi. Di tengah jalan dia kaget, 3 truk besar segera menabrak jeep kakaknya itu. Dan terdorong jatuh ke jurang dan terbakar. Untung Lucky selamat. Lucky beranjak naik dan menghajar mereka. Lucky berkata, "Beraninya kau mencoba membunuhku?" Mereka lantas menjawab, "Kami kira yang di dalam tadi adalah Ram dan kau perbuktinya. Siapa yang memintamu duduk di kursi Ram?" Lalu Lucky berkata, "Beraninya kamu mau membunuh adikku?" Penjahat itu ketakutan dong dan meminta ampun bahwa mereka hanya menjalankan apa yang disuruh Siva Reddy. Lanjut, Lucky segera menghampiri Siva Reddy yang sedang berpesta pora dengan pengikutnya. Dia menunggangi truk yang menabraknya tadi dan membabi buta acara tersebut. Lucky menabrak mobil Siva dan menariknya ke dalam truk, setelah itu membawanya ke dekat jurang. Mengikatnya dengan kondisi terbalik, juga menghajar semua pengawalnya. Lucky berkata kepada Siva, "Untung adikku masih hidup, jika tidak kau juga tidak akan hidup." Lucky meninggalkan Siva sendirian dan membenturkan kepala Siva. Siva koma dan berita tentang penyerangan terhadap Siva pun sudah menyebar. Scene memperlihatkan Paddy Reddy yang melihat anaknya terkapar di rumah sakit. Dia tidak terima perlakuan orang yang berani menghajar anaknya itu, lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap pelaku. Tak disangka Lucky dengan gentle datang sendiri ke kediaman Paddy. Lucky duduk dan berkata, "Aku memang membenci adikku, tapi mengetahui dia akan dibunuh, darahku mendidih dan menjadi gelap mata, sehingga aku menghabisi anak buah Siva. Aku juga menghajar Siva dan menggantungnya terbalik, tapi aku tidak membunuhnya. Aku heran mengapa dia mau membunuh adikku." Lucky meminta agar Paddy mengerti keadaannya dan melupakan kejadian itu. Setelah itu dia beranjak pergi dari sana, tapi malah diserang satu anak buah Paddy. Tentu saja dia langsung dihajar Lucky. Lucky berkata, "Ibuku punya 2 anak, di mana dia tak tahan jika harus kehilangan salah satu dari mereka. Sedangkan kamu hanya punya 1 anak, dan kau harus lebih paham." Scene beralih di rumah Spandana. Ayahnya terlihat mabuk karena memikirkan kejadian saat dirinya bertemu Lucky. Istrinya datang dan memarahinya. Spandana juga menanyakan mengapa ayahnya jadi seperti itu. Ayahnya hendak bunuh diri, tapi Spandana berkata agar ayahnya jangan bunuh diri, tapi bunuh saja Lucky. Dia pun pergi dan akan membunuh Lucky. Ibu menanyakan, "Mengapa kamu menyuruh ayahmu membunuh pacarmu sendiri?" Spandana dengan santai berkata, "Hai, ini Lucky, Bu. Dia akan melakukan sihirnya."
Scene berpindah, Laki segera dikejar warga karena menculik seorang gadis di hari pernikahannya. Gadis itu bernama Swita yang disukai Ram sejak masih kuliah. Tapi dulu saat Ram mengatakan cinta, dia ditolak. Laki menculiknya karena akan menjodohkan Swita itu dengan Ram. Tiba-tiba Ayah Spandana datang dan menodongkan pistol. Laki mengira Ayah Spandana datang untuk menyelamatkan mereka. Laki segera mengambil alih pistol dan menembaki sekitar agar bapak-bapak itu pergi. Setelah peluru habis, mereka berlari. Ayah Spandana bertanya, mengapa mereka mengejar Laki? Laki menjawab, aku membawa kabur pengantin wanita mereka. Itu membuat ayah sangat syok. Laki menyetir mobil dan disusul Ayah Spandana dari belakang. Pantat Ayah Spandana dipukuli, kakinya diseret dan malah berbuntut panjang. Laki melempar kayu agar ayah memukul mereka, tapi Ayah Spandana malah kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh. Scene berpindah di rumah Laki. Ram ternyata akan dijodohkan dengan seorang gadis. Laki berulah untuk menggagalkan rencana pernikahan itu, tapi Ram segera mengancam Laki. Laki bingung, dia sudah membawa Swita, lalu mereka membuat rencana. Swita akan berpura-pura tertabrak oleh Ram dan mobilnya. Ram tadinya marah dan mengatainya buta, tapi dia berhenti bicara saat Ram tahu wanita itu adalah Swita. Sehingga keuuan pun terjadi. Masalahnya sekarang, Ram akan dijodohkan dengan wanita lain, tapi dia ingin menikahi Swita. Lalu Ram terpaksa meminta bantuan Laki agar menggagalkan pernikahannya. Ram mendatangi Laki. Sebenarnya dia sangat gengsi, tapi terpaksa Ram meminta agar Laki membantunya. Laki menerima permintaan itu, tapi malah membuat Ram terjatuh. Singkat cerita, mereka membuat skenario. Ram pura-pura sakit dan dirawat. Datanglah dokter gadungan yang pandai berakting. Dokter kaget setelah membuka selimut Ram. Ayah gadis itu menanyai keadaan Ram. Dokter berkata, burung cucarawara Ram hancur sehingga harus dipotong. Tak ingin menyesal, ayah gadis itu memutuskan agar membatalkan pernikahan anaknya dengan Ram. Di rumah, Ram berterima kasih kepada Laki karena telah membantunya membatalkan pernikahan. Orang tuanya terkejut, tapi Ram segera menjelaskan kalau dia mencintai seorang wanita yang bernama Swita. Makanya dia dibantu saudaranya membuat skenario agar perjodohannya dibatalkan. Scene berpindah di konflik lagi. Siva Reddy telah pulih. Dirinya tidak terima atas apa yang Laki lakukan. Siva marah kepada ayahnya, mengapa dia tidak membunuh Laki yang jelas-jelas sudah mengalahkannya. Ayahnya berkata, yang seharusnya membunuh itu kamu, bukan aku. Pertama, kamu harus menjadi menteri dulu, lalu menghancurkan seluruh keluarga mereka. Singkat cerita, peresmian Siva Reddy yang menjadi menteri skala industri pun digelar. Siva menyogok para menteri lain, juga membuka usaha ilegal di bawah naungannya. Siva bahkan membuat skenario menghancurkan karir Ram dalam kepolisian. Ram dituduh melecehkan seorang wanita yang membicarakan kasusnya di media. Lalu karena kasus tersebut, Ram dipecat. Dan rumah Ram dihancurkan oleh pemerintah. Laki mendatangi Siva agar segera menghentikan perbuatannya. Tapi Siva pura-pura tidak mengenalinya. Laki segera pulang dan ke rumahnya lagi. Sampainya dia di sana, dia ditanya Ram, apakah Laki yang mencuri mobil Jeep miliknya? Laki mengakuinya. Ram lantas menampar dan bertanya Laki, apakah kamu tahu dalam Jeep itu ada bukti kejahatan yang dilakukan Siva Reddy? Laki mengatakan, aku tidak tahu, tapi Siva Reddy ingin membunuhmu. Ram lalu menjawab, saat aku mengenakan seragamku, aku sudah siap mati. Alasan yang kamu berikan tidak akan mengurangi kesalahanmu. Kau membunuh tujuan seorang perwira polisi yang tulus. Karena kesalahanmu, keluarga kami berada di jalanan dan aku telah kehilangan pekerjaan sekaligus prestasiku sekarang. Ram lantas mengusir Laki keluar dari keluarga mereka. Tiba-tiba Laki dipukul dari belakang sehingga dia pingsan. Dia lantas digantung terbalik. Pelakunya tidak lain adalah Siva Reddy. Siva memukuli Laki hingga puas, lalu mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga Laki. Siva Reddy pun meninggalkannya. Hujan semakin deras, tapi membuat Laki semakin bergairah. Laki berkata akan menghancurkan kekuatan politik Siva hanya dengan tenaga kudanya. Laki dengan mudah melepaskan diri dari ikatan itu dan pergi dari sana. Scene lalu berpindah, terlihat keluarga Ram akan pulang dari rumah sakit. Mereka menyetir mobil, tapi di jalanan, mobilnya ditabrak anak buah Siva sehingga mobil terpepet dan mereka tidak bisa keluar. Spandana yang melihat membantu mereka keluar dari mobil, tapi pintu mobil tidak bisa dibuka.
Anak buah Siva hendak menabrak mobil mereka dan untungnya Lucky datang tepat waktu. Dia mengenakan pakaian polisi dan motor polisi. Para penjahat mengenali Lucky dan segera merem mendadak. Hingga anehnya mereka keluar dari mobil itu secara tiba-tiba. Ram bertanya-tanya mengapa Lucky tiba-tiba menjadi polisi. Jadi begini ceritanya guys. Saat itu Lucky dan kawan-kawannya membuat skenario. Mereka menghubungi MLA Govinda kalau Lucky sedang sekarat di rumah sakit. Dokter gadungan mulai aksi seakan-akan keadaan Lucky semakin buruk. MLA bertanya apa penyakit Lucky. Dokter menjawab, Lucky terkena penyakit leukemia alias kanker darah. Lucky berkata, aku akan mati pak. MLA tambah khawatir. Govinda menanyai apa yang ingin Lucky lakukan di 2 hari ini. Dia berkata, aku akan mengabulkan semua permintaanmu sebelum kau mati. Lucky lantas menjawab, sebelum aku mati, aku ingin menjadi polisi pak. Lalu Govinda mendeklarasikan, Lucky resmi menjadi perwira polisi khusus dalam 24 jam. Granted. 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 Selain itu, Govinda berkata, selama sehari kau tidak hanya menjadi polisi khusus, tapi juga menjadi menteri dalam negeri. Dan seluruh departemen harus mengikutinya. Lalu dia menanyakan, apakah ada lagi keinginan Lucky yang belum ia capai? Lucky meminta Govinda melakukan ritual yaga candi selama sehari. Tidak berhubungan dengan siapapun, agar aku dapat kesempatan bertahan hidup. Dan ia pun menurutinya. Lanjut cerita, Lucky memulai rapat dengan seluruh prajuritnya untuk menghentikan Siva Reddy. Kill Bill pandai yang sangat frustasi dengan pemerintah akad bicara. Dia yang paling bersemangat untuk menghentikan Siva Reddy. Lucky dan tim khususnya mulai beraksi. Dia akan menghancurkan semua bisnis Siva Reddy, dari pabrik minuman ilegal, pemasaran obat-obatan ilegal, juga pabrik yang lain. Lucky menjebak Siva agar mau memberikan daftar apa saja usaha ilegal milik Siva. Kill Bill datang menemui kediaman Siva dan mendapatkannya. Setelah itu melanjutkan penggerbekan. Bahkan usaha konstruksi bangunan pun ambyar dibom oleh mereka. Lalu Lucky menelpon semua awak media agar segera memberitakan keterbongkaran usaha ilegal milik Siva Reddy. మిస్టర్ మద్దాలి శివారెడ్డికి చెందిన ఎస్ఆర్ ఫ్యాక్టరీలో కల్తీ లిక్కర్ తయారీ. Selain itu, Lucky mendatangi wanita dengan tuduhan palsu atas Ram yang membuat Ram dipecat kala itu. Lalu mereka juga menangkap Paddy Reddy. Siva Reddy melihat semua berita tentang dirinya dan polisi juga mulai mengincarnya. Dia marah besar. 12 jam telah berlalu dan Govinda pulang dari berdoa. Dia dimarahi habis-habisan oleh wakil menteri dalam negeri. Dia lalu mendatangi Ram agar menghentikan kakaknya dengan jaminan jabatannya akan kembali. Lucky lalu menemui Siva. Siva tidak terima dan langsung menghajar Lucky. Siva berkata kalau Lucky sudah merubahnya menjadi penjahat kembali. Siva terus-terusan menghajar Lucky hingga kepala Lucky terbentur besi. Untungnya Lucky segera pulih dan langsung membalas Siva Reddy. Singkat cerita, Ram menemukan Lucky yang sedang bertarung dengan Siva. Ram segera memenjarakan mereka berdua. Ram, MLA Govinda dan wakilnya datang menemui mereka berdua. Govinda mengutarakan kekesalannya kepada Lucky. Ram akan menjatuhkan hukuman mati untuk Lucky dan Govinda meminta agar media meliputnya. Tapi Ram menunjukkan siaran media yang mengatakan kebanggaannya terhadap Menteri Dalam Negeri beserta wakilnya. Karena mereka mengira Govinda dan wakilnya lah yang melakukan perubahan ini. Hingga rakyat akan memilih kembali mereka di pemilu selanjutnya. Ram lantas memuji Lucky bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Ram berkata, aku akan bangga mengatakan kepada media bahwa saudaraku menipu kita semua dan melakukan hal besar ini. Saat hendak pergi, MLA dan wakilnya menahan mereka. Lalu Lucky mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar dia menjaga rahasia besar ini. Yang pertama, tim khusus ini harus ada dan Kill Bill yang menjadi kepalanya juga. Selain itu, Lucky ingin mereka memberinya visa Amerika seumur hidup.
Mereka lalu merencanakan sesuatu untuk si Faredi dan melepaskannya. Ia dengan senang hati pergi dari tempat tahanan, tapi sayangnya di jalan dia dihadang Ratchev dan ditembak hingga meninggoy. Di sisi lain, Kill Bill pandai mengadakan konferensi pers karena atas jabatan barunya itu sebagai ketua perwira polisi khusus. Sedangkan kehidupan keluarga kakak beradik ini pun bahagia dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir dan mensupport channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur